Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi mengenai pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada gambar di atas, menunjukkan suatu perkembangan teknologi transportasi darat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pasti memiliki pengaruh, baik pengaruh negatif maupun positif terhadap kehidupan manusia. Bagaimana pengaruh negatif dan positif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap kemajuan NKRI? Bagian A, pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagian B, pengaruh sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Yang akan kita bahas pada kesempatan ini yaitu poin bagian A, yaitu pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada yang pertama yaitu aspek politik. Kemajuan teknologi memudahkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar tersebut, ada dua gambar web di mana ini merupakan gambar layanan informasi dan pengaduan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Apa fungsi web tersebut? Ruang tanya jawab pada web tersebut dapat digunakan untuk bertanya ataupun berdiskusi masalah yang berhubungan dengan instansi terkait. Jadi ini merupakan salah satu contoh dari kemajuan teknologi dan ini merupakan contoh di bidang aspek politik. Kita lanjut. Yang kedua, ada aspek ekonomi. Pertama, makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Kedua, makin terbukanya pasar internasional bagi produk lokal atau hasil produksi dalam negeri. Ketiga, meningkatkan kesempatan kerja. Keempat, meningkatkan devisa negara. Dan terakhir, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Kita lihat, bandingkan gambar berikut. Yang di sebelah kiri itu merupakan ruang kelas belajar. Itu anak SD. Mereka belajar tatap muka dengan menggunakan media buku. Sedangkan pada gambar sebelah kanan, mereka belajar tatap muka dengan menggunakan komputer. Apa perbedaan yang tampak pada gambar? Perbedaannya sudah sangat jelas. Pada gambar bagian A, kegiatan belajar konvensional atau belajar dengan menggunakan media buku. Sedangkan gambar bagian B, kegiatan belajar berbasis teknologi. Melalui perkembangan teknologi, kegiatan belajar dapat dilakukan secara singkat, pembelajaran akan lebih efektif, efisien, dan menarik. Kemajuan teknologi dalam pendidikan sangat membantu menjelaskan materi yang sulit. Selain itu, pembelajaran lebih menarik dan tidak membosankan. Yang ketiga, aspek sosial budaya. Yang pertama, munculnya berbagai media sosial yang membantu proses sosialisasi. Yang kedua, perkembangan berita dunia dapat diakses melalui internet. Yang ketiga, memudahkan pemerintah belajar strategi-strategi yang diterapkan negara lain dalam menghadapi masalah. Yang ketiga, memudahkan proses pembelajaran seperti mengakses berbagai sumber pengetahuan dan referensi dalam belajar. Yang terakhir, sistem pembelajaran menjadi bervariasi dengan memanfaatkan internet. Yang keempat, aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Yang pertama, menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Yang kedua, menguatnya regulasi hukum. Yang ketiga, menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum. Dan yang terakhir, menguatnya supremasi sipil. Yang kedua, pengaruh negatif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada poin pertama, aspek politik, yaitu globalisasi membawa ideologi asing yang mengancam ideologi Pancasila seperti ideologi liberalis dan komunis.
Selanjutnya, ideologi liberalis dianut banyak negara barat, sedangkan ideologi komunis dianut oleh banyak negara timur. Ideologi liberal mempengaruhi pola pikir masyarakat untuk serba praktis dalam melaksanakan hak tanpa memedulikan hak orang lain. Yang kedua, aspek ekonomi. Yang pertama, Indonesia akan dibanjiri barang dari luar. Yang kedua, kesenjangan sosial akan muncul akibat persaingan bebas. Yang ketiga, penyerapan tenaga kerja dengan sistem padat karya semakin ditinggalkan. Poin yang ketiga, aspek sosial budaya. Yang pertama, munculnya gaya hidup konsumtif. Kedua, munculnya sikap hidup hedonis. Yang ketiga, munculnya sikap individualisme. Yang keempat, munculnya kesenjangan sosial. Yang kelima, munculnya gaya hidup westernisasi. Dan yang kelima, memudarnya semangat gotong royong. Poin yang terakhir yaitu aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Munculnya aksi radikal, makar, dan tindakan anarkis dari masyarakat. Itulah materi mengenai pengaruh kemajuan IPTEK terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik itu pengaruh positif maupun negatif dari kemajuan IPTEK dalam berbagai aspek kehidupan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.